Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Permaisuri Iblis Kecil. Duke Ming memegangi tangannya di dadanya, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia sudah cukup kuat untuk dengan angkuh memandang rendah seluruh dunia, jadi dia tidak ingin menunjukkan rasa takut di depan siapapun. Tapi saat ini tubuhnya mengkhianatinya sebagai itu menggigil tak terkendali. Karena tubuhnya sudah jelas merasakan mendekatnya kematian itu sendiri. Saat Lin Guiyan, yang terluka parah oleh Duke Ming, melihatnya, dia mengabaikan darah yang mengalir dari mulutnya saat dia buru-buru berlutut ke tanah dan berkata dengan suara gemetar, "Saya menyapa Permaisuri Iblis Kecil." Orang-orang yang telah ditandai dengan jejak budak semuanya telah menjadi anjing setia Permaisuri Iblis Kecil. Kami menyambut Permaisuri Iblis Kecil. Semua yang hadir memberikan penghormatan padanya. Mu Feiyan dengan cepat melangkah ke depan, membungkuk ke arahnya sambil berkata, dengan Little Demon Empress yang secara pribadi mengambil tangan dalam hal ini, Duke Ming akan merasa sulit untuk melarikan diri bahkan jika dia tiba-tiba menumbuhkan sayap. Matanya berputar ke arah Duke Ming dan dia meneriakkan perintah dengan marah, "Tahan pengkhianat itu." Bahkan sebelum kata-kata itu selesai keluar dari bibirnya, Mu Yubai, Su Xiangnan dan 8 tetua bergerak serempak, tapi kali ini, suara yang jelas dan acuh tak acuh terdengar di ruang tengah. "Mundur, tidak ada yang boleh ikut campur." Sebuah getaran melanda Mu Yubai dan yang lainnya. Mereka terhenti karena panik dan mulai bergegas mundur. Jelas sekali bahwa Permaisuri Iblis Kecil ingin membunuh Duke Ming sendiri, untuk menggunakan darahnya untuk memadamkan kebencian dan kebutuhan balas dendam dari keluarga Kekaisaran Iblis Ilusi. Meskipun Duke Ming kuat, mengingat kekuatan Permaisuri Iblis Kecil saat ini, membunuhnya semudah memukul lalat. Tepat sebelum ini, dunia telah dipenuhi dengan ledakan yang tampaknya datang dari neraka itu sendiri tetapi saat ini, dunia yang sama itu sunyi senyap. Mata Permaisuri Iblis Kecil menatap Duke Ming, ekspresinya yang datar dan tanpa emosi tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan atau kemarahan, tidak ada tanda-tanda suka atau duka. Namun setiap orang yang hadir merasakan tekanan yang menumpuk di hati dan jiwa mereka dan bahkan sulit bernapas. Huan Kai, keheningan yang menakutkan menyebabkan Duke Ming merasa seolah dadanya akan meledak. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berseru dengan suara serak, "Duke ini, benar-benar menyesal memutuskan untuk tidak membunuhmu begitu saja 100 tahun yang lalu. Huff. Kamu akan mati namun kamu masih berani mengatakan kesombongan seperti itu." Mu Feiyan menegurnya dengan marah. Permaisuri Iblis Kecil tidak mengatakan apapun, dan dia juga tidak merasa gelisah oleh Duke Ming. Dia perlahan dan lembut mengangkat tangan kecilnya yang mungil dan indah, telapak tangannya yang putih lembut menunjuk ke arah Duke Ming. Sikap sederhana miliknya ini menyebabkan murid-murid Duke Ming tiba-tiba berkontraksi. Dia melolong keras dan putus asa, kedua telapak tangannya mengarah keluar saat semua energi dalam tubuhnya melonjak ke depan. Api iblis jatuh mengamuk di langit saat Duke Ming mendorongnya ke arah Permaisuri Iblis Kecil sambil berteriak. Jika api iblis jatuh yang sangat padat melepaskan kekuatan penuhnya, mereka mampu menghancurkan kota menjadi abu dalam hitungan menit. Wajah Permaisuri Iblis Kecil bahkan tidak bergerak, itu tetap tanpa emosi, tapi cahaya keemasan bersinar di tengah alisnya. Dia mendorong tangan kecilnya ke depan dengan ringan dan cahaya keemasan menutupi langit. Api Golden Crow mulai menyala dengan ganas saat mereka bergerak melawan api iblis yang jatuh. Setiap kali api iblis jatuh yang menakutkan dan menyeramkan bersentuhan dengan api gagak emas, reaksinya sama seperti iblis yang disentuh oleh cahaya suci. Api iblis jatuh mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, mencoba melarikan diri saat mereka terdistorsi dan dengan cepat dikonsumsi. Hahaha, tawa serak dan liar Duke Ming terdengar di balik sampul api iblis yang jatuh.
Huan Kai, kamu pikir kamu mampu membunuh Duke ini? Berhentilah bermimpi. Awan besar darah menyembur keluar dari mulut Duke Ming, kabut darah jatuh dari langit dan mengalir ke atasnya, menyebabkan seluruh tubuhnya perlahan menjadi transparan saat dia mulai menghilang di dalam kabut berdarah. Itu adalah pelarian darah. Mu Yubai berteriak kaget. Selama waktu itu di kota Demon Imperial, Duke Ming telah menggunakan Blood Escape yang luar biasa dan aneh ini untuk lolos dari genggaman permaisuri iblis kecil. Api iblis jatuh yang digunakan Duke Ming untuk menyerang permaisuri iblis kecil dengan kekuatan penuh hanya untuk menghalanginya. Motif aslinya adalah melakukan trik yang sama sekali lagi, dan melarikan diri menggunakan Blood Escape. Blood Escape dibuat dengan menggunakan esensi darah, tetapi menggunakannya juga memiliki konsekuensi yang membawa bencana. Jika itu bukan skenario hidup atau mati, dia pasti tidak akan berpikir untuk menggunakannya. Selain itu, 2 kali dia menggunakannya adalah ketika dia menghadapi Little Demon Empress, karena jika dia tidak membayar harga yang mengerikan ini, satu-satunya hasil yang menunggunya adalah kematian yang menyedihkan. Huff. Mata permaisuri iblis kecil, yang lebih terang dan lebih indah dari bulan purnama, sedikit menyipit. Dia mendengus samar tapi dingin saat api di sekelilingnya menyala dan dalam sekejap, mereka menembus lapisan api iblis jatuh. Dia membuat sketsa gerakan kecil dengan tangannya saat dia menunjuk ke arah lokasi di mana Duke Ming baru saja menghilang. Ketika mereka mencari tempat perlindungan tersembunyi yang terkubur di bawah istana Duke Huai, mereka juga berhasil menemukan teknik Blood Escape terlarang. Dan mengingat jangka waktu yang lama dia harus mempelajari teknik ini, dia sudah memahami keseluruhannya. Oleh karena itu, Duke Ming adalah orang yang bermimpi jika dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan Blood Escape untuk melarikan diri sekali lagi. Api meledak di mana-mana saat udara itu sendiri terkoyak secara eksplosif. Di tengah ledakan fragmen spasial mereka bisa melihat Duke Ming, yang sudah menghilang, terlempar keluar sambil berteriak. Tubuhnya terbanting keras ke tanah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan mengejang. Dia melirik wajah sedingin es permaisuri iblis kecil dan seluruh tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Ekspresinya berubah menjadi teror yang hina, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kamu, tidak mungkin, Duke Ming tergagap, wajah dan bibirnya kehilangan semua warnanya. Mengingat kekuatan dan kekuasaannya, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan melawan permaisuri iblis kecil, dia pasti masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Namun saat dia menggunakan teknik Blood Escape, dia telah kehilangan banyak esensi darah. Hal ini tidak hanya melukai kekuatan bawaannya, tetapi juga akan membuatnya berada dalam kondisi sangat lemah selama beberapa hari ke depan. Pada saat ini, bahkan seorang Mu Yubai pun bisa membuat Duke Ming mati hanya dengan satu sentakan jarinya, apalagi permaisuri iblis kecil. Pertama kali dia menggunakan Blood Escape, dia berhasil melarikan diri dengan sukses. Kali ini, bukan saja dia tidak berhasil dalam usahanya, dia bahkan telah menyia-nyiakan semua esensi darah itu dengan sia-sia, menempatkan dirinya dalam kesulitan yang lebih parah. Mata Little Demon Empress seperti 2 keping es. Tangannya terangkat dan jatuh lagi, ketika sekelompok api emas tanpa ampun menghantam lokasi dantian Duke Ming. Nyala api meledak dan nyala api gagak emas yang kejam melonjak ke dalam pembuluh darah Duke Ming. Nyala api tanpa ampun membakar pembuluh darah yang dalam yang telah melemah secara drastis karena hilangnya esensi darahnya. Lolongan Duke Ming yang sangat menyedihkan terdengar di langit, begitu melengking hingga dia merasa tenggorokannya akan terkoyak. Terlebih lagi, semua kekuatan dan seni mendalam yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama hampir 1000 tahun dengan cepat terbakar habis oleh api gagak emas yang kejam itu. Wajah semua orang yang hadir diliputi ketakutan saat hawa dingin yang menusuk tulang menjalar ke punggung mereka. Bagi orang-orang setingkat mereka,
melumpuhkan kekuatan dalam adalah takdir yang bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Api gagak emas hanya berhenti menyala setelah mereka menghancurkan pembuluh darah Duke Ming menjadi abu. Duke Ming tidak kehilangan kesadaran, tapi dia telah kehilangan hampir seluruh kekuatannya, jadi kemampuannya menahan rasa sakit hanya sebagian kecil dari sebelumnya. Wajahnya sangat terdistorsi sehingga dia tampak seperti roh jahat dan tubuhnya meringkuk seperti janin. Dari bibirnya yang gemetar, dia mengeluarkan suara yang sangat lemah namun juga sangat jahat, "Huan Kai, bahkan jika adipati ini turun ke kedalaman dunia akhirat, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan." Permaisuri iblis kecil berkata, suaranya sangat dingin hingga menusuk ke tulang, "Karena begitu kamu mencapai akhirat, nenek moyang keluarga kekaisaran iblis ilusi kami juga tidak akan melepaskanmu, begitu pula nenek moyang semua keluarga penjaga. Faktanya, bahkan nenek moyangmu sendiri tidak akan mengasihanimu." ARG hahaha. Jeritan frustrasi dan kebencian Duke Ming yang memilukan sama menyedihkannya dengan iblis manapun. Permaisuri setan kecil mengangkat telapak tangan dan dia membuat gerakan sederhana dengan jarinya ketika 4 sinar api ditembakkan ke arah lengan dan kaki Duke Ming. Mereka langsung menghanguskan anggota tubuhnya menjadi hitam dan seberkas api terakhir ditembakkan langsung ke mulutnya, menyebabkan semua giginya meledak, dan bahkan sebelum pecahannya jatuh ke tanah, pecahannya sudah terbakar di udara. Mata Duke Ming berputar ke belakang saat seluruh tubuhnya menjadi kaku dan dia langsung pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Saat itu sore musim semi yang hangat, tapi Mu Yubai dan yang lainnya yang menonton merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Mereka perlahan-lahan dan hati-hati merayap mendekat, tapi keadaan menyedihkan Duke Ming tidak menimbulkan rasa kasihan sedikit pun dari mereka. Karena dosa-dosa yang telah dia lakukan tidak dapat ditebus bahkan jika hukuman paling kejam di muka bumi dijatuhkan padanya. Permaisuri iblis kecil, kenapa kamu tidak membunuhnya? Mu Feiyan bertanya dengan hati-hati. Permaisuri iblis kecil tidak mengambil nyawa Duke Ming, dia hanya melumpuhkan kekuatannya yang dalam. Selain itu, dia juga telah menghancurkan keempat anggota badan dan seluruh giginya, sehingga dia tidak akan bisa bunuh diri bahkan jika dia menginginkannya. Dia menyebabkan ayahku mati, membunuh saudara laki-lakiku, membawa klan Kaisar Iblis ke ambang kepunahan, hampir memasukkan keluarga Yun ke jurang maut, dan menjerumuskan seluruh alam iblis ilusi kita ke dalam kekacauan selama 100 tahun, dengan kejahatan sebesar ini, membunuhnya seperti ini hanya akan menguntungkannya. Oh, aku tidak akan membiarkan dia mati. Faktanya, permaisuri ini akan memastikan bahwa dia tetap hidup apapun yang terjadi. Selama 100 tahun ke depan. Dan selama 100 tahun ini, permaisuri ini akan memastikan bahwa setiap hari, setiap detik dalam hidupnya, akan dipenuhi dengan siksaan paling kejam dan menyakitkan yang bisa dibayangkan. Mu Feiyan dengan keras melawan getaran yang mengancam menjalar ke seluruh tubuhnya. Semua orang merasakan tubuh mereka tegang dan mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Selanjutnya, seperti yang Yun Ce katakan sebelumnya, orang yang hidup jauh lebih berguna daripada orang mati. Permaisuri iblis kecil melirik ke samping dan tidak melirik Duke Ming lebih jauh. Patriarkmu, berapa lama lagi sebelum cincin pemisah ruang keluarga Yun dapat digunakan lagi? Kata-kata Mu Feiyan praktis terjatuh satu sama lain saat dia menjawab. Orang tua ini secara pribadi telah mengkonfirmasi suara yang dikirimkan dengan Yun King Hong kemarin. Dalam 10 hari, Space Splitting Ring akan beroperasi penuh. Setelah itu, ia dapat melakukan satu perjalanan ke benua langit yang mendalam. 10 hari, permaisuri iblis kecil bertanya, alisnya sedikit berkerut. 10 hari adalah perkiraan konservatif. Saat ini, keluarga Yun sedang melakukan semua yang mereka bisa untuk memulihkan fungsi Space Splitting Ring.
Berbagai istana duke juga melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu keluarga Yun, jadi saya yakin ini akan lebih singkat dari perkiraan 10 hari. Maafkan kelancangan saya, tetapi setelah cincin pemisah ruang beroperasi kembali, dapatkah lelaki tua ini juga menemani kamu dalam perjalananmu? Mu Feiyan bertanya dengan hati-hati. Dia juga sangat merindukan Yun Ce. Tidak perlu. Permaisuri iblis kecil berkata, sambil memperlihatkan jubahnya saat dia berbalik dan melayang ke udara. Permaisuri ini akan melakukan perjalanan ini sendirian. Sosok permaisuri iblis kecil bergetar seperti awan berkabut, tapi dalam sekejap mata, dia sudah menghilang di kejauhan. Saat itulah Mu Feiyan menghela nafas lega. Dia menatap Duke Ming sekilas sebelum melontarkan beberapa kata. Tangkap pengkhianat jahat ini dan seret dia kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Ingat, kita perlu mencadangkan energi yang sangat besar untuk menstabilkan lukanya, kita tidak boleh membiarkan dia mati. Tidak disangka permaisuri iblis kecil ingin menjelajah ke benua langit yang mendalam sendirian. Mu Yubai merenung sambil berjalan mendekat, ekspresinya aneh. Ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Bagi orang-orang di alam iblis ilusi, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Setiap tambahan orang berarti akan ada satu sumber tambahan kemungkinan masalah dan bahaya. Bertentangan dengan ekspektasi, sebenarnya akan lebih aman bagi permaisuri iblis kecil jika dia pergi sendiri. Orang tua ini percaya bahwa mengingat kekuatan permaisuri iblis kecil saat ini, tidak ada siapapun di benua langit yang mendalam yang dapat menjadi ancaman baginya. Mu Feiyan berkata dengan galak. Hehe. Su Xiangnan terkekeh saat dia berjalan mendekat, nadanya kental dengan makna yang disarankan. Permaisuri iblis kecil sangat khawatir tentang keponakan tersayang Yun Ce. Setiap kali dia bertemu dengan Patriark Mu atau saudara Yun, dia pasti akan bertanya tentang cincin pemisah ruang. Jadi sepertinya hubungan antara permaisuri iblis kecil dan keponakan kita tercinta pastinya bukan hanya kehendak dewa gagak emas. Cek, untuk seseorang seperti Yun Ce, hanya ada gadis yang tidak pantas untuknya. Tidak akan pernah ada gadis yang tidak bisa dia tandingi, jadi intensitas perasaan yang dimiliki permaisuri iblis kecil terhadapnya adalah hal yang seharusnya terjadi. Lagi pula, cucu siapakah dia? Hahaha. Mu Feiyan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, melangkah maju sambil tertawa terbahak-bahak. Setiap kali dia memikirkan atau menyebut cucunya, wajahnya akan berubah menjadi kemerahan dan dia akan mengeluarkan aura yang kuat dan hangat. Benua langit yang mendalam, negara dupa ilahi. Divine Incense Nation terletak di bagian selatan benua langit yang mendalam dan juga merupakan lokasi yang paling dekat dengan langit mendalam di Samudra Selatan. Oleh karena itu, negara ini juga merupakan negara yang paling dekat dengan Supreme Ocean Palace. Saat itu masih pagi dan langit baru saja mulai terang. Yun Ce dan Feng Shue'er sedang duduk di Primordial Mendalam Ark, setelah berteleportasi dari Frozen Cloud Asgard ke Divine Incense Nation dalam sekejap mata. Kakek berkata bahwa Divine Incense Nation terkenal dengan tanaman misterius yang disebut 1000 wewangian, dan aroma tanaman ini akan menyebar sangat jauh. Jadi seseorang bisa mencium aroma ini dimanapun di Divine Incense Nation, dan mungkin juga dari sinilah nama Divine Incense Nation muncul. Yun Ce terbang dengan mantap ke arah Samudra Selatan, saat dia memutar otak untuk mencari cerita tentang Divine Incense Nation yang bisa dia ceritakan kepada Feng Shue'er. Alasan mereka tidak berteleportasi secara langsung ke wilayah Samudra Selatan adalah secara alami untuk mencegah keberadaan tabut mendalam primordial agar tidak terekspos. Saya akan segera bisa bertemu ayah kerajaan sekali lagi. Setelah meninggalkan Dewa Phoenix, ini pertama kalinya aku meninggalkan sisi ayah kerajaan begitu lama. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya selama periode ini. Feng Shue'er berkata dengan lembut. Langit semakin terang dan saat matahari hangat akhirnya muncul di langit timur,
samudra biru tak berbatas juga muncul dalam pandangan mereka. Langit yang mendalam di Samudra Selatan. 1.500 km di sebelah selatan perbatasan langit mendalam Samudera Selatan terdapat salah satu dari 4 tempat suci agung, Istana Samudera tertinggi. Tidak lama setelah terbang di atas garis pantai dan mencapai wilayah udara Samudra Selatan, sinar biru yang aneh akhirnya muncul dalam pandangan Yun Ce dan Feng Shue'er, memancarkan cahaya biru. Ini adalah pulau yang tidak terlalu besar. Ini dia, ayo turun. Yun Ce menarik tangan kecil Feng Shue'er, dan bersama-sama, mereka turun ke pulau. Saat Feng Shue'er mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh wajahnya, kecantikan mutlaknya yang melampaui dunia tiba-tiba muncul dari bawah lapisan satin. Yun Ce mengambil batu giok heksagonal yang diberikan Ji Qianru dari dalam Sky Poison Pearl miliknya. Batu giok ini secara khusus merupakan bagian dari giok Dewa Laut. Itu telah diukir dengan undangan dan tanggal konferensi pedang iblis, serta petunjuk arah ke Supreme Ocean Palace. Sesampainya di atas pulau, angin laut yang sejuk menyegarkan seolah menyapa mereka. Keseluruhan pulau kecil itu kosong, tapi ketika Yun Ce dan Feng Shue'er turun, dua sosok muncul di depan mereka seperti hantu. Apakah kalian berdua datang untuk konferensi pedang iblis? Jika demikian, tolong tunjukkan giok Dewa Laut Anda. Jika tidak, pergilah. Keduanya mengenakan pakaian berwarna biru dan memiliki ekspresi kaku. Meski penuh hormat, masih ada jejak arogansi dan kebanggaan yang tidak terselubung. Ini karena mereka adalah murid dari Supreme Ocean Palace. Meskipun semua pengunjung kali ini adalah praktisi dan kekuatan paling kuat di antara benua langit yang mendalam, satu-satunya yang dapat dianggap setara dengan mereka di benua ini adalah mereka yang berasal dari 3 tempat suci lainnya. Jadi, kecuali mereka bertemu seseorang dari salah satu dari 3 tempat suci lainnya, mereka tidak akan menarik kembali kesombongan mereka sedikitpun. 4 tempat suci besar adalah tokoh penguasa di benua langit yang mendalam. Itu adalah posisi yang mereka pegang selama puluhan ribu tahun tanpa kelemahan sedikitpun. 4 tempat suci besar adalah tokoh penguasa di benua langit yang mendalam. Itu adalah posisi yang mereka pegang selama puluhan ribu tahun tanpa kelemahan sedikitpun. Yun Ce tidak repot-repot menjawab dan langsung mengeluarkan sigat jade miliknya. Tepat ketika dia hendak melemparkannya ke salah satu murid, sebuah suara familiar yang membawa kegembiraan luar biasa tiba-tiba terdengar dari belakang saat suara itu tertiup angin. Kakak ipar, kakak ipar. Yun Ce dan Feng Shue'er secara bersamaan berbalik. Yuanba dengan cepat terbang dari tenggara dengan cara yang mengesankan. Selain dia, ada juga seorang lelaki tua berjubah putih yang memancarkan sikap unik. Tidak lain adalah guru spiritual biru kuno yang dia temui bertahun-tahun yang lalu di Divine Phoenix Nation. Xia Yuanba mendarat di tanah terlebih dahulu dan dengan cepat berlari ke depan Yun Ce, wajahnya penuh kegembiraan saat dia berkata, "Aku terlalu beruntung, bisa bertemu saudara ipar di sini." "Hehe, kulihat adik Shue'er juga datang." "Yuanba, kenapa kamu dan tuanmu datang sendirian? Di mana orang-orang di tempat suci lainnya?" Yun Ce dengan santai bertanya setelah menepuk bahu Xia Yuanba. Karena sangat dekat dengan Yuanba, Yun Ce bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya Yuanba dari pertemuan terakhir mereka. Terlebih lagi, ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani, apa yang disebut oleh Jasmine sebagai pembuluh darah ilahi tirani yang tak tertandingi. Oh, rombongan besar dari tempat suci berangkat 2 hari sebelum kita. Baru-baru ini, saya baru saja mendapat terobosan kecil lagi, jadi tuan dan saya baru pergi. Xia Yuanba terkekeh saat berbicara. Dari nada suaranya, terlihat jelas bahwa dia sangat senang melihat Yun Ce. Jadi seperti ini. Yun Ce perlahan mengangguk sambil berpikir dalam hati, aku sendiri tiba hampir 4 hari lebih awal, tetapi orang-orang dari Suaka Raja Absolut sebenarnya tiba lebih awal karena perintah Kaisar Suci.
Tampaknya 4 tempat suci juga sangat tertarik dengan pedang ini, ya. Lagi pula, terhadap semua praktisi yang dihormati dan berkuasa yang telah terjebak di puncak alam sovereign mendalam selama ratusan hingga ribuan tahun, kata-kata, rahasia kedalaman ilahi, mengandung daya tarik yang tak tertahankan. Setelah melihat guru spiritual biru kuno, kedua murid Istana Samudera tidak lagi peduli pada Yun Ce dan Feng Shue'er, dan malah dengan cepat berjalan ke depan untuk menyambutnya. Kesombongan di wajah mereka telah hilang tanpa jejak saat mereka memberi hormat dengan cara yang sangat hormat dan rendah hati. Mereka secara bersamaan menyapa, murid junior Ocean Palace Du Changming dan Gong Keichuan menyapa guru spiritual biru kuno. Guru spiritual biru kuno sedikit menjentikkan kocokan di tangannya sambil tersenyum tipis dan menganggukkan tangannya. Setelah itu, dia langsung bergerak ke arah Yun Ce sambil terkekeh sambil berkata, "Teman kecil Yun, ketika kita bertemu di masa lalu, orang tua ini percaya bahwa kamu akan menjadi naga di masa depan. Hari ini, hanya 3 tahun kemudian, Anda telah menjadi naga bersisik emas sejati yang dapat memandang rendah ke langit. Bahkan orang tua ini mau tidak mau menghujanimu dengan pujian, hahaha." Junior Yun Ce menyapa senior biru kuno. Junior ini merasa malu dipuji begitu tinggi oleh senior. Yun Ce menyapa dengan hormat saat senyum tipis muncul di wajahnya. Saat guru spiritual biru kuno berbicara kepada Yun Ce, matanya sedikit bergerak, menyapu sosok Feng Shue'er di samping Yun Ce. Saat dia melakukannya, pupil dan wajahnya menegang sejenak. Bahkan langkah kakinya jelas terhenti sejenak. Semakin tinggi energi mendalam seseorang, semakin lama seseorang akan hidup. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa menggunakan penampilan untuk menilai usia seorang praktisi yang kuat. Namun, meski penampilannya bisa tetap awet muda, praktisi mendalam dengan pengalaman yang cukup masih bisa menebak secara kasar usia seseorang dari auranya. Dengan menggunakan metode ini, biru kuno menyadari bahwa gadis di samping Yun Ce baru berusia 20-an. Setidaknya, dia jelas lebih muda dari Xia Yuanba. Namun, auranya yang dalam sebenarnya. Alam mendalam sovereign, tingkat ke-8. Ini sangat mengejutkannya, tapi dia kemudian langsung memikirkan seseorang, dan rumor konyol dan tidak dapat dipercaya yang baru-baru ini beredar. Mungkinkah rumor itu benar adanya? Tatapan guru spiritual biru kuno terpaku pada sosok Feng Shui saat dia tiba-tiba bertanya dengan susah payah, "Teman kecil ini, mungkinkah kamu adalah putri salju dari Sekte Phoenix Suci?" Menghadapi pertanyaan itu, Feng Shue'er dengan sopan menjawab. Feng Shue'er junior menyapa senior biru kuno. Guru spiritual biru kuno perlahan mengangguk. Namun, gelombang di hatinya membutuhkan waktu lebih lama untuk diredam. Dia menghela nafas berat lalu berkata, generasi muda akan benar-benar melampaui generasi tua. Bahkan setelah hidup ribuan tahun ini, sepertinya aku masih menjadi katak di dalam sumur selama ini, hoho. Saat Yun Ce mengungkapkan namanya, ekspresi kedua murid Supreme Ocean Palace berubah drastis saat ketakutan besar muncul di tengah kepanikan mereka. Mereka berdua saling memandang, lalu buru-buru berjalan ke arah Yun Ce dan memberi hormat sambil berkata, "Jadi, tamu yang sangat terhormat sebenarnya adalah Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard dari Blue Wind Nation. Meskipun kami memiliki mata, saat ini kami tidak dapat mengenali Gunung Tai dan bertindak buruk. Kami berharap Master Yun akan cukup murah hati untuk menoleransi kesalahan kami." Perubahan besar dalam sikap ini sedikit mengejutkan Yun Ce saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Saya hanyalah seorang junior. Terlebih lagi, ini adalah Supreme Ocean Palace, jadi kalian berdua tidak perlu bersikap sopan padaku." "Tidak, tidak." Seorang murid Istana Samudera dengan cepat menggelengkan kepalanya. Penguasa lautan yang agung secara pribadi menyatakan bahwa Master Asgard Yun adalah tamu terhormat di istana kami, dan bahwa kami harus memperlakukan Anda dengan sangat hormat. Baru saja,
Mengerti, mengerti. Yunce mengulurkan tangannya lagi, lupakan semua hal yang tidak berguna ini, langsung bawa kami ke formasi teleportasi. Baiklah, para tamu, silakan ikuti kami. Di tengah pulau kecil itu terdapat formasi spasial mendalam yang mengeluarkan cahaya biru kehijauan. Dari semua jenis formasi mendalam, formasi spasial mendalam memiliki tingkat konsumsi terbesar. Namun, mereka tetap sangat berharga karena formasi spasial yang mendalam ini memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan langsung melintasi jarak 1.500 km. Secara keseluruhan benua langit yang mendalam, hanya ada sedikit formasi spasial yang mendalam ini. 4 tamu terhormat, setelah memasuki formasi mendalam ini, Anda akan langsung dibawa ke sebuah pulau bernama Ocean Isle. Jika Anda melakukan perjalanan 50 km lagi ke selatan dari Ocean Isle, Anda akan tiba di Istana Samudra. Penatua Agung sudah ada di sana secara pribadi menunggu untuk menyambut Anda semua. Saat mereka mengaktifkan susunannya, kedua murid Istana Samudra dengan hormat menjelaskan semuanya. Adapun mata mereka kurang fokus pada sosok guru spiritual biru kuno, dan malah terus-menerus mencuri pandang ke arah Yunce dan Xia Yuanba. Cahaya biru dalam formasi mendalam berkedip-kedip, dan tiba-tiba, pemandangan sebelum Yunce sesaat berubah menjadi bidang putih sebelum berubah menjadi pemandangan samudra biru yang berbeda. Kami sudah sampai. Tempat ini pastilah Ocean Isle yang dibicarakan oleh kedua murid itu. Istana Lautan seharusnya berada 50 km di selatan dari sini. Guru spiritual biru kuno adalah orang pertama yang keluar dari formasi mendalam sambil berbicara sambil tertawa kecil. Yunce dan dua lainnya tiba-tiba tanpa sadar melihat ke selatan, mulut mereka terbuka secara bersamaan saat seruan keterkejutan yang serupa keluar. Wah, apakah itu, Istana Lautan tertinggi? Mata Xia Yuanba membesar saat dia menatap. Ini juga pertama kalinya dia datang ke Supreme Ocean Palace. Mata mereka semua tertuju pada pulau melingkar yang terselubung oleh cahaya biru muda yang memenuhi seluruh wilayah udara di selatan mereka. Berbeda dengan pulau-pulau biasa lainnya yang mengapung di atas lautan, pulau ini melayang di angkasa, jauh di atas lautan. Dari sudut pandang mereka, istana raksasa itu berada sekitar 3 hingga 4.000 meter di atas lautan. Ayahku pernah berkata bahwa istana samudera tertinggi selamanya melayang di langit, menurutku itu sangat mistis, Feng Shui'er bergumam pelan. Untuk terus menjaga pulau sebesar itu tetap mengapung di langit, pasti sangat mahal, kata Yunce sambil melihat ke selatan. Hehe, tentu saja, guru spiritual biru kuno mengangguk dan kemudian berkata sambil tertawa, dari utara ke selatan, pulau terapung ini panjangnya 45 km. Dari timur ke barat panjangnya 35 km. Meskipun pulau terapung ini adalah yang terkecil di antara 4 tempat suci besar dan bahkan lebih kecil dari kota Phoenix Suci milik Sekte Phoenix Suci, kemegahan dan auranya tak tertandingi di bawah langit. Terlebih lagi, jumlah kristal dalam yang dihabiskan setiap tahun untuk menjaganya tetap bertahan sangatlah besar. Kakak Yun, ayo cepat pergi. Saya sangat ingin melihat seperti apa Supreme Ocean Palace. Bahkan hanya dengan melihatnya dari jauh saja sudah membuatku merasa bahwa itu jauh lebih megah daripada apa yang ayahku katakan tentangnya. Feng Shui'er secara alami meraih lengan Yunce saat pipinya memerah karena kegembiraan. Saya juga tertarik sekarang. Ayo pergi. Sambil merentangkan tangannya, Yunce melingkarkannya di pinggang tipis Feng Shui'er saat keduanya secara bersamaan terbang ke langit dan langsung menuju pulau terapung mistis. Hei, tunggu aku, kakak ipar. Xia Yuanba melompat, tiba-tiba melintasi ratusan meter saat ia dengan cepat menyusul Yunce. Hoho, guru spiritual biru kuno tertawa hangat sambil mengikuti di belakang mereka bertiga. Saat dia memperhatikan punggung mereka, senyuman di wajahnya perlahan menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang semakin rumit.
Ini karena ketiga pemuda di depannya secara mengesankan adalah tiga pemuda paling berbakat dari generasi muda di benua langit yang mendalam. Terlebih lagi, masing-masing memiliki kemampuan yang benar-benar mampu mengejutkan dunia, melampaui zaman dahulu dan menakjubkan generasi sekarang. Tubuh Xia Yuanba berisi vena ilahi Kaisar Tirani. Pembuluh darah yang dia miliki sejak lahir ini mengandung kekuatan besar yang bahkan dia sendiri tidak bisa kendalikan. Namun, kini setelah dia membangunkan mereka, tingkat pertumbuhan kekuatannya telah mengejutkan bahkan Kaisar Suci dari Suaka Raja Absolut. Pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani miliknya bahkan berkali-kali lebih kuat daripada contoh pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani sebelumnya, tercatat dalam sejarah benua langit yang mendalam. Jika Xia Yuanba bisa memasuki alam sovereign mendalam tingkat ke-6 sebelum dia berusia 22 tahun, dia akan membuat sejarah di benua langit yang mendalam. Yang lain berpikir bahwa menjadi murid biru kuno akan menjadi keberuntungan seumur hidup. Namun, guru spiritual biru kuno selalu merasa bahwa mendapatkan Xia Yuanba yang berbakat sebagai muridnya adalah kekayaan terbesar dalam hidupnya. Namun, hari ini, Feng Shue'er telah muncul. Dia belum mencapai usia 20 tahun, namun dia sudah mencapai tingkat ke-8 sovereign mendalam. Xia Yuanba sebenarnya telah dikalahkan sepenuhnya olehnya. Setidaknya, saat ini seperti itu. Namun, sosok yang paling mengejutkan di kalangan generasi muda bukanlah keduanya, melainkan Yun Ce. Xia Yuanba dan Feng Shue'er keduanya memiliki bakat yang menakutkan dan energi yang besar untuk memecahkan sejarah. Adapun Yun Ce, dengan kekuatan besar di Kaisar Mendalam, dia belum mampu menampilkan kekuatan yang sebanding dengan praktisi sovereign mendalam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh praktisi puncak manapun. Jika bakat atau seni mendalam seseorang cukup tinggi, wajar jika seseorang menghancurkan mereka yang memiliki level yang sama dan menantang level di atasnya. Namun, sepanjang sejarah benua langit yang mendalam, lupakan tentang Kaisar Mendalam yang setara dengan Mendalam yang berdaulat, bahkan Mendalam Tyrant yang setara dengan Mendalam yang berdaulat tidak pernah terdengar sebelumnya. Apa yang paling diingat oleh guru spiritual biru kuno adalah apakah itu Xia Yuanba atau Feng Shue'er, kedua tokoh penguasa masa depan benua langit yang mendalam ini semuanya memiliki hubungan dan perasaan yang mendalam terhadap Yun Ce. Tak perlu dikatakan lagi, biru kuno mengetahui alasan Xia Yuanba dengan sangat jelas. Bahkan jika Xia Yuanba menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Yun Ce, biru kuno tidak akan mengerutkan alisnya. Adapun Feng Shue'er, gadis muda yang menyebabkan hati dan pikirannya terkejut hingga kacau, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yun Ce. Di matanya, terlihat perasaan keterikatan yang sudah menjadi semacam kebiasaan. Sejarah di mana 4 tanah suci besar menguasai benua, apakah itu akhirnya akan berakhir? Guru spiritual biru kuno menghela nafas panjang, lalu membuka mulutnya dan berkata, "Teman kecil Yun, aku ingin tahu apakah gurumu yang terhormat tertarik untuk menonton konferensi pedang iblis ini." Menuju 4 tempat suci, nama guru Yun Ce, Pak Tua Duo Tian, tidak diragukan lagi adalah nama yang paling membuat mereka takjub. Tanpa ragu sedikit pun, Yun Ce langsung menjawab, "Guru telah lama menjadi orang yang tidak peduli dengan dunia fana. Dia hampir tidak pernah menginjakkan kaki di dunia fana karena dia tidak ingin terikat oleh tanggung jawab apapun. Jadi, meskipun junior ini adalah muridnya, saya tidak tahu di mana guru saya saat ini atau kemana dia akan pergi selanjutnya. Hanya ketika junior ini tidak bisa tidak memohon, barulah tuannya mengungkapkan dirinya." Tanggapan Yun Ce cukup cerdas dan merupakan sesuatu yang telah dia pikirkan jauh sebelum dia tiba. Ini karena saat tiba di Supreme Ocean Palace, dia tahu pasti akan ada orang yang menanyakan pertanyaan ini. Jadi begitu. Guru spiritual biru kuno mengangguk. "Senior, ketika orang-orang dari Supreme Ocean Palace ingin melakukan perjalanan ke daratan,
bukankah mereka semua harus melalui formasi teleportasi yang baru saja kita lalui? Untuk mencegah biru kuno bertanya terlalu banyak dan mungkin menemukan kesalahan dalam jawabannya, Yun Ce mengambil kesempatan itu untuk menanyakan pertanyaan tidak berguna yang tidak dia pedulikan terlebih dahulu. Bukan itu masalahnya. Guru spiritual biru kuno kemudian menjawab, sangat sedikit penduduk Istana Samudera Agung yang meninggalkan lautan. Namun, ketika mereka pergi, itu dilakukan melalui penerbangan. Faktanya, sangat mungkin bahwa formasi teleportasi ini hanya dibangun sementara untuk konferensi pedang iblis ini. Lagi pula, karena konsumsi formasi mendalam spasial sangat besar, aku khawatir bahkan Istana Lautan Tertinggi pun tidak mampu mempertahankannya. Tampaknya mengetahui niat Yun Ce, guru spiritual biru kuno tertawa kecil. Tetap saja, dia tidak lagi menanyakan pertanyaan apapun kepada Yun Ce tentang tuannya. Sebelumnya, dua murid Istana Samudera menyatakan bahwa orang yang menyambut tamu adalah tetua agung mereka. Pentingnya konferensi pedang iblis ini bagi Istana Samudera Tertinggi pasti sangat besar jika mereka benar-benar menerima tamu dari tetua agung mereka secara pribadi. Untuk menjadi tetua agung di tempat suci, kekuatan dan statusnya harus berada di urutan kedua setelah penguasa laut di dalam Istana Samudera Tertinggi, kata Yun Ce setelah merenung. Penatua Agung Istana Lautan Tertinggi disebut Mo Chen Feng. Xia Yuanba melanjutkan, namun, di dalam Istana Samudera Tertinggi, dia belum tentu berada di urutan kedua setelah penguasa lautan seperti di Istana Samudera Tertinggi, ada juga 7 yang mulia di atasnya. Mereka adalah 7 orang terkuat di Istana Samudera Tertinggi selain penguasa laut. 7 yang mulia. Yun Ce berbalik dengan heran. Dalam 4 tempat suci besar, sesepuh belum tentu memiliki tingkat kekuatan tertinggi. Di Supreme Ocean Palace, masih ada 7 yang mulia di atas sesepuh. Sementara itu, ada 5 utusan ilahi di Aula Ilahi Sun Moon. Dan 3 petugas pedang di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Suaka Raja Absolut kita juga sama. Di atas sesepuh adalah 12 guru spiritual, Xia Yuanba menjelaskan dengan sangat rinci.